Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini mari kita bersama-sama mendengar firman Tuhan untuk hari ini. Dan firman Tuhan bagi kita untuk hari ini tertulis di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 21. Beginilah firman-Nya. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah hati kita mengalami ketenangan atau kedamaian? Atau hidup Anda mengalami damai sejahtera? Mungkin hati kita sedang menghadapi berbagai gejolak. Bagi muda-mudi mungkin dikatakan sedang galau, tidak ada ketenangan dan kedamaian. Ada yang merasa mungkin terancam dengan adanya COVID-19, atau ada juga yang hatinya sedang tersakiti dengan sikap orang-orang dalam hidupmu. Ada yang sedang menjalankan strategi atau berpolitik. Ada yang sedang berusaha membela diri. Ada juga yang merasa keinginannya tidak tercapai. Atau bagaimana situasi kehidupanmu dalam satu hari? Saudara-saudari, Yakobus pernah mengatakan, dari manakah gejolak yang membuat hidup manusia menjadi bergelombang, yang penuh dengan buih-buih dan sampah-sampah? Bukankah semuanya itu berasal dari keinginan hati yang liar, yang terus berperang dan tidak mau tunduk kepada Allah dan dipimpin oleh Dia? Hati adalah sebuah arena peperangan dan pergolakan, seperti satu kerajaan dengan banyaknya kepentingan-kepentingan, seperti sebuah organisasi yang kacau dan tidak pernah terselesaikan, atau seperti sebuah negara yang bergolak oleh kekacauan politik. Jika hatimu pun penuh dengan gejolak, penuh dengan kekacauan, sehingga tidak terkontrol, maka damai sejahtera di dalam hidupmu akan terengut dan akan membuat Anda tidak bisa berbuah bagi Kristus. Kita tidak bisa menjadi orang yang kuat dan kemudian akan tenggelam di dalam masalah dan tidak bisa memberikan kesaksian hidup Kristen yang sehat dan berbuah. Ada sebuah lagu rohani yang mengatakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Dan memang hanya kepada Yesuslah kita berharap dalam hidup ini. Itu sebabnya firman Allah hari ini katakan, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Mengapa demikian? Karena Yesus anak Allah, bangsa-bangsa akan berharap. Mengapa demikian? Yesus adalah anak Allah yang tunggal. Karena Yesus adalah anak Allah yang dijanjikan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan itu Yesus katakan sendiri bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Selain itu firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya mengatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa.
Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar dinyalakannya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadi hukum dan menang, dan padanya bangsa-bangsa akan berharap. Pengharapan itu jelas dipenuhi oleh Allah melalui karya keselamatan di dalam Yesus Kristus yang dinyatakannya di dunia ini hingga pada kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, saya, kita semua yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa bergembira, bersukacita kita memiliki Tuhan yang luar biasa sebagai tempat pengharapan kita di dalam kehidupan ini. Bagi orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan, malah dalam masa-masa sulit saat ini, semakin menguntungkan harapannya kepada Tuhan. Dengan satu prinsip bahwa Tuhan bekerja segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup Anda. Dan hanya kepada Dia kita menggantungkan harapan dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji ini berlaku atas kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Dia telah memenangkan, Dia telah memperjuangkan kita melalui keselamatan yang telah dianugerahkannya bagi kita. Untuk itu, di dalam melakukan pekerjaan dalam satu hari ini, di dalam menjalankan usaha hari ini, jangan khawatir, jangan andalkan perbuatan baik, jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan apa yang kau miliki, tetapi andalkanlah Tuhan. Itu sudah cukup dengan melakukan hal yang baik yang berkenan di mata Tuhan. Lakukanlah pekerjaanmu yang berkenan kepada Tuhan. Apalagi di masa-masa situasi saat ini, situasi yang berat dalam kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Tetapi andalkanlah Tuhan, berpangku tangan kepada Tuhan, selalu berharap kepadanya. Sebagaimana bangsa-bangsa berharap kepada Dia, begitu jugalah kita dalam hidup ini selalu berharap kepada Dia, karena Dialah Sang Juru Selamat. Maka kita akan menikmati hidup ini walaupun berat dan seberat apapun penderitaan, penyakit dan persoalan hidup kita, apalagi dengan COVID-19 ini. Tidak ada pernah kecewa orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Tidak akan pernah dikecewakan Tuhan setiap orang yang berserah berharap kepadanya. Yakinlah dan percayalah Tuhan selalu memberkatimu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.